saya dokter dari Puskesmas Petapahan. Nah, di sini kita akan melaksanakan pelatihan tentang pemantauan faktor resiko penyakit tidak menular yang akan selalu kita lakukan di Posyandu. Pertama kali saya ingin memperkenalkan ini adalah kartu deteksi dini menuju sehat faktor risiko penyakit tidak menular. Nah, untuk ini saya bagikan kepada ibu-ibu. Nah, kartu ini kita isi di Posyandu PTM yang tiap bulan kita laksanakan. Nah, kartu ini kita isi ketika pasien datang di meja pertama. Kita lakukan pencatatan dari nama dan lain-lain. Kita sertakan kartu ini, kita wawancara ke pasien tersebut. Yang pertama adalah identitas pribadi. Pertama kali yang kita minta adalah KTP pasien. Kita tanya alamat lengkapnya, kemudian kita catat NIK-nya, jangan lupa, dan nomor HP ya ibu-ibu ya. Kemudian ditanyakan juga tentang kunjungan pertama, apakah ada riwayat penyakit tidak menular pada keluarga atau ada riwayat penyakit tidak menular pada diri sendiri. Kalau seandainya pada keluarga ada memiliki riwayat diabetes, ibu-ibu tinggal lingkari aja ya atau tidak. Begitupun hipertensi, riwayat penyakit stroke dan lain-lainnya. Untuk riwayat penyakit tidak menular pada diri sendiri juga ditanyakan, apakah pasien memiliki penyakit diabetes? Kalau iya, ibu tinggal lingkari. Begitu juga tentang penyakit hipertensi, jantung, stroke dan lain-lainnya. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah menanyakan tentang faktor risiko perilaku dari pasien tersebut. Tanyakan, apakah ada merokok? Keluarganya, diri sendiri, pasien sendiri merokok atau tidak, atau keluarganya. Yang kedua yang kita tanyakan adalah, adakah mengkonsumsi makanan seperti sayur dan buah-buahan minimal 5 porsi sehari. Kemudian kita tanyakan, apakah pasien ada melakukan aktivitas fisik atau tidak, cukup apa tidak aktivitas fisiknya. Aktivitas fisik kita berapa ibu-ibu? 15 sampai 30 menit dalam sehari ya ibu-ibu ya. Nah, tanyakan itu. Nah, ibu-ibu kan di rumah kalau seandainya kegiatan seperti menyapu, mengepel, apakah dilakukan tiap hari nggak? Nah, itu juga termasuk aktivitas fisik ya ibu-ibu ya. Kemudian tanyakan juga kepada pasien, apakah ada mengkonsumsi minuman alkohol. Nah, kemudian tanyakan kesulitan tidur atau tidak. Di sini tinggal kita isi aja di sini ibu-ibu ya. Kalau seandainya ada masalah yang ditemukan, nanti ibu-ibu tinggal tulis tanggalnya, masalah yang ditemukan apa, itu saran. Kita tetap memberikan saran kepada pasien, kita tetap memberikan motivasi, edukasi kepada pasien tersebut. Setelah itu, kita juga akan melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut. Nah, ibu-ibu sebelumnya juga kita sudah mempelajari tentang cara menghitung IMT ya Bu ya, indeks massa tubuh. Nah, setelah kita hitung indeks massa tubuh si pasien tadi, kita masukkan ke dalam skala pengukuran ini. Apakah pasien termasuk obesitas? Kunjungan bulan ini pasiennya termasuk obesitas atau tidak gitu ya, sesuai dengan IMT pasien. Baik, ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Udah cukup jelas Bu. Cukup jelas ibu? Bu Ina cukup jelas? Jelas ya Bu ya. Kalau cukup jelas, kita akan lakukan langsung demonstrasi atau praktek langsung. Praktek yang kita lakukan adalah yang pertama cara pengisian format seperti yang sudah saya berikan kepada ibu-ibu. Yang kedua, cara pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut dengan benar. Memang setiap bulan kita lakukan pemeriksaan itu, cuman kita review kembali cara pemeriksaannya. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan tensi, diabetes, gula darah dan kolesterol. Kemudian selanjutnya cara menghitung indeks massa tubuh. Ya ibu ya. Kita lanjut demonstrasinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ibu-ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Rida Dewi dari Puskesmas Petapahan. Hari ini kita akan memulai untuk belajar aplikasi Sehat Indonesiaku. Gimana ibu-ibu kader hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita masuk ke aplikasi tersebut, yang harus kita perhatikan yang pertama yaitu HP. Ibu-ibu kader ada bawa HP masing-masing? Ada. HP-nya Android ibu-ibu ya? Iya. Jadi yang pertama setelah kita tadi mendapatkan
pencatatannya seperti nama, berat badan, tinggi badan, lingkar perut dan sebagainya. Yang pertama kita download dulu di aplikasi Sehat Indonesiaku dengan memakai Play Store ya ibu-ibu ya. Nah, seperti ini. Udah di-download ibu-ibu? Iya, ini lagi di download Bu. Nah, udah tahu caranya Bu? Tahu Bu. Nah, jadi di-download di Play Store ya Bu ya. Oh, Udah iya. dicari dulu di Google. Iya Bu. Setelah itu, setelah di-download, nanti di situ ada yang namanya suruh masukkan apa ibu ya, nomor WhatsApp Oh iya. dan nomor ibu ya. Setelah itu baru daftar. Nah, kalau belum punya akun berarti ibu harus mendaftar ya. Udah ibu. Iya Bu. Nah, setelah itu mari kita masukkan NIK kita ibu ya. NIK, kemudian nama lengkap, ya, Daki provinsi. Nah, seperti ini ya Bu ya, kita registrasinya ya Bu ya. Nah, setelah semuanya baru ini klik berikutnya, baru nanti di situ ada seperti ini Bu. Nah, jadi di sini karena ibu-ibu kader, jadi nanti ibu pilih yang kader ya ibu ya. Kadernya ya Bu ya. Ada pilihan kadernya. Nah, setelah itu baru kita login dengan nomor WhatsApp tadi ya Bu ya, klik masuk ya. Nanti setelah itu baru ada ini kode OTP. Jadi nanti kita masukkan kode OTP kita ya Bu ya. Kode OTP-nya masing-masing ya Bu ya, di HP masing-masing ya. Yang nomor WhatsApp tadi masuk ke situ Bu. Iya. Sudah itu baru ke langkah yang keduanya akan muncul seperti ini Bu ya. Nah, jadi kita pilih di screening TTM ya Bu ya, screening TTM. Kita klik di screening TTM. Nah, setelah itu baru nanti akan muncul seperti ini Bu. Deteksi dini PTM. Jadi nanti kita masukkan tanggal kita hari ini, kemudian puskesmas kita ya Ibu ya. Nah, setelah itu baru akan muncul seperti ini untuk cari peserta ya. Baru akan tampil data diri peserta. Jadi inilah gunanya kenapa kita harus memakai NIK ya Bu ya, karena pada saat kita mengetik NIK maka data-data semuanya itu sudah ada. Baru kita tanyakan mengenai riwayat ibunya atau riwayat pasien, riwayat keluarga, riwayat penyakitnya Ibu ya. Jadi kayak penyakit diabetes apakah ada atau tidak, penyakit hipertensi ada atau tidak, jantung, stroke, kanker dan lain-lain ya Bu ya. Kalau ada tulis ada ya, kalau tidak berarti tidak. Kalau pamannya tidak tahu tulis tidak tahu ya Bu ya. Kemudian masuk ke yang kedua yaitu riwayat penyakit pribadi. Tadi keluarga, sekarang yang pribadi ya Bu ya. Sama seperti yang tadi. Kalau memang ada tulis ya, kalau memang tidak, tidak. Kalau tidak tahu tulis tidak tahu. Setelah itu baru kita klik selanjutnya ya Bu ya. Nanti akan muncul langkah yang ke-8 yaitu mengenai faktor resiko. Faktor resiko ini Bu ya, apakah ibu merokok atau tidak, keluarganya merokok atau tidak. Di situ ditulis ya Bu ya, diklik ya, kalau tidak tidak, kalau iya iya, kalau dia setiap hari tulis setiap hari ya Bu ya. Kemudian di sini juga mengenai selain merokok ada gula, pemakaian konsumsi gula, garam dan lemak ya Bu ya. Setelah itu baru kita klik ke selanjutnya. Setelah selanjutnya nanti akan muncul langkah ke-12, langkah 9 yaitu mengenai masalah pengukuran. Jadi tadi kan kita sudah mendapatkan data sebelumnya. Jadi kita isi berat badan, tinggi badan, lingkar perut, tekanan darah,
Dan apabila ada pemeriksaan yang lain kita masukkan semuanya Bu ya. Kemudian baru akan muncul langkah ke-10 seperti ini ibu-ibu, yaitu faktor resiko. Jadi setelah nanti kita masukkan semuanya, maka akan muncul kesimpulan kita semuanya. Jadi dari faktor risiko semuanya, nanti pamannya seandainya merokok, maka di sini akan dibilangkan semuanya Bu ya, mengenai makan tidak, pamannya seandainya kita memakan minum minuman manis sering, maka di sini akan ada kesimpulannya untuk melakukan diet yang seimbang ya Bu ya, dan juga aktivitas fisik yang lainnya. Seperti itu kira-kira Ibu. Nanti setelah itu baru akan kita simpan, baru bisa kita lihat di dashboard puskesmas langkah-langkah seperti itu ya Bu ya. Apakah ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Udah. Sudah cukup. Apakah Ibu mengerti? Bisa dicoba? Iya, nanti kita coba ya. Kita coba pada diri kita masing-masing ya Bu ya, masukkan ke nik Ibu sendiri-sendiri ya. Nanti kalau seandainya ada yang tidak tahu, nanti Ibu kasih tahu, Ibu apakan sama saya Bu ya, atau petugas kesehatan yang lainnya Bu ya. Nah, ada pertanyaan Ibu? Cukup Bu. Baiklah Ibu, itu aja. Kalau seandainya